Ketua Badan Pengurus Wilayah atau BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Kepulauan Riau, Adi Indra Pawenari bersama rombongan melakukan ziarah ke makam Opu Daeng Kamboja atau yang di-Pertuan Muda Riau ketiga. Makam salah satu tokoh penting di Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang ini terletak di Kampung Pasir, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Letak makam Opu Daeng Kamboja berada cukup jauh dari jalan utama, yakni sekitar 700 meter dari akses jalan. Ketua KKSS Kepulauan Riau, Adi Indra Pawenari bersama rombongan dan didampingi salah satu budayawan sekaligus keturunan ke-6 Raja Haji Fisabilillah yakni Raja Malik Afrizal harus melewati jalan yang cukup terjal dan berbatu. Ditambah dengan berjalan kaki sepanjang 200 meter untuk mencapai lokasi makam Opu Daeng Kamboja, putra Opu Daeng Parani yang wafat di Kedah, Malaysia. Setelah menempuh jalan yang bersemak-semak, akhirnya rombongan tiba di lokasi makam Opu Daeng Kamboja, salah satu leluhur masyarakat Bugis di Kepulauan Riau yang memegang peranan penting dalam sejarah Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Selama menjadi yang di-Pertuan Muda, Opu Daeng Kamboja merupakan sosok yang menjadi penyelamat generasi penerus Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Opu Daeng Kamboja jika memang menginginkan kekuasaan, maka saat itu bisa saja mengambil alih kekuasaan. Namun demi menjaga sumpah setia Melayu Bugis, maka ia bersama Raja Haji Fisabilillah menjaga Sultan Mahmud Riyad Shah dari semua ancaman musuh dan percobaan pembunuhan seperti yang telah dilakukan kepada penerus kesultanan sebelumnya. Ketua KKSS Kepulauan Riau, Adi Indra Pawenari mengungkapkan keprihatinannya setelah menziarahi makam leluhur masyarakat Bugis tersebut. Adi cukup prihatin dengan kondisi makam Opu Daeng Kamboja saat ini. Ia menegaskan jika pemerintah tidak segera memperhatikan ini, KKSS Kepulauan Riau siap untuk membangun dan memperhatikan makam Opu Daeng Kamboja. Terlebih lagi, Opu Daeng Kamboja juga memiliki peran dan jasa penting untuk Kesultanan Riau Lingga semasa hidupnya. Kondisi makam Opu Daeng Kamboja terlihat cukup memprihatinkan. Atap pelindung makam yang terkesan rapuh dan berlubang serta usang. Hal ini mengundang pertanyaan besar terkait peranan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang cukup penting ini. Setelah diusut lebih dalam, ternyata pemerintah kota Tanjung Pinang keliru menentukan posisi makam Opu Daeng Kamboja, sehingga bangunan atap pelindung justru dibangun pada makam yang bukan makam Opu Daeng Kamboja. Raja Malik Afrizal sebagai salah satu keturunan Raja Haji Fisabilillah menegaskan bahwa makam Opu Daeng Kamboja bukanlah makam yang berada di atas, melainkan makam yang berada di posisi bawah.
Menurut dia, makam Opu Daeng Kamboja yang diketahuinya itu selain diperkuat secara lisan oleh orang tuanya, juga diperkuat dengan tulisan Raja Ali Haji dalam Tufat Al-Nafis bahwa Opu Daeng Kamboja dimakamkan di Kuda Pasir atau Kampung Pasir. Kalau tidak dia yang mengangkat Sultan Mahmud itu, takkan jadi Sultan Mahmud itu Sultan. Karena pada waktu itu tidak ada friksi lah. Ya, itu 2 tahun tuh. Jadi ada yang mau mengangkat namanya Tengku Abdul Qadir, ada yang mau mengangkat ini. Ya, yang gendongnya, dikumpulnya orang Melayu, orang Bugis, kita kumpul besok semua. Pakaian perang semua. Pihak Melayu duduk sana, pihak Bugis duduk sini. Dia gendong. Nah, ini sekarang Sultan. Siapa yang tak mau jadi Sultan, hari ini kita habis-habis. Nah, tegas deh. Oh, itu berlaku damai. Hari ini kita berziarah ke makam Opu Daeng Kamboja yang di Pertuan Muda Riau ketiga. Opu Daeng Kamboja Ibni Opu Daeng Pradi. Tokoh yang agak sedikit kadang-kadang terlupa ketika kita mau berziarah, ya, mungkin karena akses ke makam ini agak terbatas. Tetapi ini adalah tokoh yang luar biasa, yang hebat, yang perlu kita angkat, yang perlu kita perkenalkan lagi, karena dia memainkan peranan dalam sejarah Melayu di kawasan ini dengan luar biasa. Tentunya juga keadaan makam itu perlu kita perhatikan. Mungkin harus ada kerjasama kolaborasi antara pemerintah Kota Tanjung Pinang, mungkin juga dengan lembaga-lembaga seperti KKS Kepulauan Riau, untuk bagaimana tempat ini kita perbaiki lagi, kita cemerlangkan lagi, sehingga tokoh ini pun nanti kita angkat dengan lebih, ya. Tokoh Opu Daeng Kamboja ini adalah tokoh yang begitu hebat. Dia hadir pada masa ketika terjadi persaingan antara orang-orang Belanda dan orang Inggris yang coba memainkan peranan di tanah Melayu ini. Belanda kadang-kadang memainkan politik pecah belahnya. Pada masa itu kerajaan Riau di bawah setelah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah meninggal itu tidak mempunyai kekuatan angkatan perang yang memadai untuk berperang. Nah, pada masa itu jika Opu Daeng itu ingin menjadi sultan di tanah Melayu itu, maka dia akan menjadi sultan dengan kekuatannya pada masa itu. Tetapi tokoh yang tetap menjaga sumpah setia, dia tidak serakah, dia tidak mendahulukan keinginan pribadinya, tapi dia tetap menjaga ikatan sumpah setia Melayu Bugis itu. Dan ketika yang beliau satu peristiwa sejarah yang patut kita ingat adalah ketika Opu Daeng Kamboja itu mengangkat Sultan Mahmud Riayat Shah yang baru berumur 2 tahun itu menduduki tahta pada kerajaan Riau hingga Johor dan Pahang. Itu adalah satu ketegasan yang dilakukan oleh Opu Daeng Kamboja untuk mempersatukan dan membangun kemudian kerajaan Riau pada masa itu. Ya, kami jujur sangat prihatin melihat kondisi makamnya yang seperti ini. Dan tadi saya sudah bicara dengan Pak Raja Malik, kalau sekiranya pemerintah tidak punya perhatian terhadap makam leluhur kami ini yang kiprahnya sudah sama-sama kita tahu betapa hebatnya beliau berjuang untuk daerah ini, Kerajaan Melayu Riau, Johor, Lingga. Tadi saya sudah minta Pak Raja Malik berkomunikasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sekiranya mereka tidak punya anggaran, kami dari KKSS sudah siap untuk melakukan rehabilitasi terhadap makam leluhur kami.